Kita mau langsung masuk ke talk show dulunya ya. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dua narasumber untuk kita hari ini. Yang pertama Kak Wahyu Wijanarko, Teknik Elektro 2001. Kak Wahyu ini salah satu pendiri startup yang bergerak di bidang solusi IT. Buat Kak Wahyu bisa say hi dulu Kak. Halo. Yang kedua Kak Yeni Beatrix, Teknik Sipil 2004. Kak Yeni ini insinyur di Waskita Toll Road ya Kak. Halo Kak. Ya, jadi sebelumnya mau ada sedikit penjabaran materi dulu dari kedua kakak kita. Ini mau mulai dari siapa dulu Kak? Kak Wahyu dulu ya Kak. Oke. Silakan waktunya saya berikan untuk Kak Wahyu. Oke, ini jadinya saya yang share screen ya? Oke, ya boleh Kak. Oke, baik. Baik, selamat malam
semua, ada Kak Ling dan sisanya adalah adik-adik semua ini. Malam. Malam, Kak. Jadi ini tepat 20 tahun yang lalu saya masuk ke Elektro UGM. Ternyata baru 20 tahun ya. Nggak nyangka. Saya itu kemarin kaget ketika staf saya yang terbaru itu saya tanya, kamu lahir tahun berapa? Saya cek di biodata aja, loh, lahir tahun 2001 tadi. Wah, saya masuk kuliah kamu baru dibikin gitu. Begitu. Oh ya, tapi ya ini karena kita menyingkat waktu, ya perkenalan saya Wahyu Wijanarko tadi sudah tahu saya Elektro 2001 dan juga Teknik 2021. Supaya saya bisa jadi adik angkatan kalian tuh. Saya ambil profesi insinyur tahun ini, moga-moga keterima. Pengumumannya besok tanggal 26 Juli ya di Fakultas Teknik. Baik, pertama saya sharing aja langsung. Ini suara saya kedengaran jelas ya? Ini tadi saya sampai pindah ke 3 tempat karena di bawah anak-anak malam mingguan rame sama opungnya sama cucu-cucu semua. Jadi anak-anak saya itu punya simbah sama juga punya opung juga. Karena dapat boru batak ya. Oke, langsung aja. Ini perusahaan yang kami dirikan, namanya Global Intermedia. Sebenarnya kalau disebut startup juga nggak masuk juga, karena startup itu kan namanya perusahaan rintisan, karakteristiknya usianya kurang dari 5 tahun. Sedangkan Global Intermedia sendiri kami dirikan tahun 2004. Artinya pada saat saya semester 5. Semester 5 waktu masih kuliah di Elektro. Nah, itu sebenarnya penyebabnya juga nanti saya ceritakan ke kalian kenapa saya bikin perusahaan. Tuh, kelihatan nggak ya? Oh ya, kelihatan ya. Oke, jadi Global Intermedia itu kurang lebih perusahaan solusi IT. Jadi core kita di software development, jadi semua aplikasi, apapun kita buat, semua platform kita buat, termasuk hardware-nya, kalau misalnya harus custom, lalu semua komputer network-nya, pokoknya lengkap lah. Kalau misalnya terkait dengan IT, kita palu gada, semua solusi ada. Bahkan termasuk digital forensik, kalau misalnya ada kejadian-kejadian kriminal yang memerlukan forensik terhadap perangkat yang digunakan oleh tersangka, kita juga bisa melakukan. Asiknya digital forensik itu, kalau kasus yang diselesaikan adalah kasus video mesum gitu. Jadi mau tidak mau kita harus buka, lihat semua untuk memastikan keaslian dari itu. Tetapi ya jangan dipikir yang aneh-aneh, tapi karena itu tujuannya untuk menyelesaikan suatu tindak kejahatan. Ya itu cuma untuk informasi saja, siapa tahu ada yang tertarik ya di digital forensik. Klien kita dari Sumatera sampai ke Papua. Jadi ya banyak klien kita yang kita dampingi, termasuk juga perusahaan swasta juga. Kalau yang kampus salah satunya juga UGM juga jadi klien kita, ada perusahaan jasa keuangan dan lain-lain. Jadi tahun 2003 kita mengkonsep, jadi pas pertengahan tahun 2003, berarti 2001, 2002, 2003, selesai semester 4, pas semester pendek lah kita bikin perusahaan IT aja. Jadi dulu waktu 2001, 2002 awal, artinya semester 2, saya direkrut sebagai programmer di Pusat Komputer UGM, kalau sekarang namanya di SDI ya. Semua sistem ada di sana, kita yang bikin sistem informasi akademik semua kita. Jadi kakak kalian tuh yang megang database nilainya anak-anak UGM ya. Jadi waktu itu seperti itu. Kemudian sama UGM membuat namanya Gamma Tekno, PT Gamma Tekno. Terus tawarannya gimana, dari Puskom mau pindah Gamma Tekno atau bagaimana, kita putuskan lah kita coba bikin
kembarannya Gamma Techno. Nah, akhirnya kita bikin, meskipun sebenarnya ini konsepnya sejak tahun 2000 ini, 2000 itu sejak kita masih SMA ya. Nah, secara resmi, secara legal didirikan tahun 2004. Dulu pendirinya ada 5 orang, 2 dari ilmu komputer UGM, 2 dari teknik elektro, 1 dari UII. Dalam beberapa tahun kemudian jadi 4 orang karena teman kita yang dari UII dia fokus mau menjadi akademisi, menjadi dosen, sehingga sahamnya kita beli semua, kita kita beli, kita serap, akhirnya sampai sekarang pendirinya ada dan pemiliknya ada 4 orang. Dari 5 orang ini sekarang 2021 kita ada 86 karyawan. Kantor kita ada di Jogja, jadi kalau misalnya kalian ada di Jogja mau main-main, mau ngopi, ada di situ. Kopi dari Sabang sampai Merauke lengkap. Jadi lengkap, kalian bisa ngopi-ngopi. Kita juga punya co-working space, jadi kalau misalnya kalian tidak ada tempat untuk kerja, bisa di co-working space. Di atas ada tempat tidur, ada bunk bed semua, jadi kayak hostel mini itu. Seperti itu. Jadi wah Mas, saya mau pinjem co-working space-nya, saya mau selesaikan skripsi 1 minggu, oke. Tapi harus 1 minggu jadi ya, oke, lanjut. Kalau yang belum lulus, kalau yang sudah lulus ya bisalah mampir-mampir ngopi-ngopi di situ. Tinggal pilih kopinya ya. Oke, permasalahan saya itu sebenarnya ini jangan ditiru ya. Saya ini orangnya procrastination. Ini termasuk kita jadi pembicara ini sudah bulan lalu diwanti-wanti, ditanya materinya baru tadi malam saya selesaikan. Itu jangan ditiru, mager. Saya tuh paling sudah duduk, saya suruh pindah-pindah, males. Lalu terakhir tuh fokus on everything, artinya nggak fokus namanya, karena semua dipikirkan. Nah, karena ini masalah saya ini, akhirnya saya duduk. Waktu itu kuliah, semester pertama nilainya jelek. IPK-nya 2,2 ya, 2,2. Tetapi kan sistemnya teknik elektro waktu itu masih banyak bolongnya, jadi meskipun IPK-nya 2,2, saya tetap ambil 24 SKS bisa. Iya. Tapi cuma kita aja yang bisa masuk itu, yang lain nggak bisa. Nah, dia tetap ambil itu, terus wah sudah kuliah nilai jelek, kita kerja aja. Akhirnya kita kerja ya semacam magang di tadi di pusat komputer UGM, kesenangan. Pas ternyata semua dosennya temennya semua, jadi ya nggak pernah masuk kuliah, ya nilainya akhirnya A sama B saja keluarnya. Itu jangan ditiru juga. Nah, itulah yang disebut sebagai konsep bahwa orang pintar itu kalah sama orang beruntung. Tapi orang beruntung itu kalah sama orang dalam. Nah, ketika kita bicara soal kekristenan kan kita juga kenal orang dalam yang nanti kalau misalnya kita mau masuk ke sana, kita sudah tahu ada orang dalam yang akan mengizinkan kita masuk, yaitu Tuhan Yesus. Nah, waktu pertama, jadi kita langsung saja, saya sharing mengenai pendirian perusahaan. Kalau kalian ingin berwirausaha, itu setidaknya kalian harus dari A sampai Z ini. Mulai dari pembentukan tim sampai financial reporting, nggak ada yang sama sekali terlewatkan. Pertama, ketika kalian mulai usaha, kalian harus tentukan investornya siapa. Investor itu nanti yang punya modal di perusahaan, yang punya perusahaan. Terus kemudian pengurus perusahaannya siapa? Apakah perlu karyawan? Lalu setelah itu membuat legalitas usaha. Jadi legalitas ini penting karena di situ kita diakui oleh negara bahwa kita ada usaha. Lalu kemudian kita punya produk apa, produk dan pemasaran ini tidak bisa dilepaskan. Lalu kalau sudah oke, kita harus pintar legal, jadi kontrak. Jangan sampai kontrak ini ditinggalkan karena ini yang menentukan hak dan kewajiban kita terhadap klien kita. Lalu setelah itu kalau sudah kontrak jalan, dilaksanakan dan didelivery, kalau bisa tepat waktu hasilnya bagus.
juga masih ditambah namanya pemeliharaan layanan. Jadi setelah diserahkan bukan beli putus seperti itu, tapi tetap kita support. Biasanya kita support selama 12 bulan setelah pemeliharaan. Tetapi faktanya bahwa kami perusahaan itu konsepnya melayani, ya meskipun sistem-sistem yang tua dibuat tahun 2011, tahun berapa, kalau ada kerusakan sedikit itu biasanya tetap kita bantu, kita support, dan itu yang bikin klien kita senang selalu kembali ke kita. Kemudian jangan lupa nanti setelah pekerjaan kita selesai itu kita akan mengalami namanya audit. Baik di internal maupun eksternal. Di internal ya kita periksa semua dari persiapan proyek sampai selesai apakah dijalankan dengan benar. Dari eksternal itu biasanya dari yang mengeluarkan uang. Kalau dari perusahaan swasta nanti ada auditornya sendiri, dari pemerintah ada, nanti diaudit oleh inspektorat, oleh BPK, oleh BPKP, dan lain-lain. Sepanjang tidak ada hal yang material dari sisi delivery dan proses proyek itu harusnya aman. Kemudian jangan lupa human capital, kekuatan perusahaan kita itu di orang-orang yang ada di perusahaan. Mungkin ada yang menyebutnya human resource atau sumber daya manusia, tetapi kami di Global Intermedia kita sebut sebagai human capital. Lalu pas terakhir, ini yang paling penting kita membuat laporan keuangan yang bagus, karena di situ juga nanti ada yang terkait dengan laporan kita ke pemerintah. Dalam ini kita nanti setiap tahun melaporkan SPT tahunan dan melaporkan pembayaran pajak terhadap usaha kita. Jadi bayarlah pajak kepada Kaisar apa yang memang jadi haknya Kaisar, untuk Tuhan mana yang untuk Tuhan. Nah, ini kita juga melaksanakan bahwa perusahaan itu juga harus membayar pajak. Nah, slogannya di perusahaan kami Global Intermedia itu melayani. Jadi ini ada ceritanya. Jadi ada ambisi dari teman-teman bahwa kita mau menguasai pasar Indonesia. Nah, kebetulan dari 80 sekian orang di Global Intermedia itu cuma saya sendiri yang Kristen. Ada 2 staf yang Katolik, ya cuma bertiga berarti ya, yang Kristiani, tetapi yang Kristen cuma saya sendiri. Kebetulan Kristen dan kebetulan pas di pucuk pimpinan. Nah, itu mungkin tak anggap sebagai garam. Garam kan nggak usah banyak-banyak, kalau terlalu banyak ya nanti malah pahit ya. Di perusahaan, kita ganti slogan perusahaan itu menjadi melayani. Jadi kita mau target melayani ya seluruh Indonesia. Jadi tidak pernah kita namanya menguasai, karena perusahaan kita berbasis layanan. Terus yang paling penting adalah kerja tim. Kerja tim ini paling penting. Jadi jangan pernah egois bahwa semua hal itu bisa kalian kerjakan sendiri. Nah, kerja tim ini saya pernah diingatkan pada saat tahun 2004 ketika perusahaan ini awal-awal berdiri. Jadi proyek-proyeknya masih kecil-kecil, lalu kita masih pucuk waktu itu, masih muda, jadi semangatnya membara. Wah, kalau proyek ini kalau misalnya saya kerjakan sendiri kan lumayan, duitnya bisa masuk kantong tebel gitu ya. Jadi ada cerita, saya waktu dari rumah pulang ke kota, rumah saya di Kulon Progo ya, pulang ke arah Jogja, saya mengalami kecelakaan naik motor ya, karena naik motor dari arah berlawanan ada bis yang ugal-ugalan. Akhirnya karena takut tabrakan sama bis itu, saya minggir ke pinggir jalan, ternyata jalannya kerikil, nabrak batu, sudah langsung terkapar di situ, dibawa ke puskesmas, dijahit. Nah, ini masih ada bekas jahitannya. Di situ saya sadar selama 1 minggu nggak bisa berbuat apa-apa, banyak proyek yang deadline harus segera dideliver. Nah, untungnya kita bekerja dalam tim sehingga tanpa ada Wahyu Wijanarko di sini, semua pekerjaan tetap didukung oleh tim. Jadi jangan khawatir dengan dengan namanya tim. Jadi tim itu sangat penting sekali. Jadi jangan pernah, kalau saya sarankan, meskipun kita bekerja dalam hal ini profesional, artinya misal teman-teman mau kerja jadi freelance ya, jadi freelance programmer atau jadi freelance apapun, mungkin di jurusan kalian ada macam-macam, harus mempunyai sparring partner, karena nanti harus membackup jika terjadi apa-apa sama kita,
untuk keberlanjutan layanan kita kepada klien kita. Lalu kita melayani itu hanya servis sesuai produk. Di Global Intermedia, kami tidak pernah dan tidak menyarankan kita menservis klien kita dalam bentuk entertainment. Dalam bentuk hiburan, nggak ada. Jadi kita nggak pernah masuk namanya ke tempat-tempat hiburan malam atau apa untuk makanya teman-teman yang ada di perusahaan lain itu sering kaget dengan Global Intermedia. Mas, memang kliennya nggak di servis yang macam-macam? Enggak. Kita produk kita sudah melayani dengan baik. Artinya kami itu sering sebagai pemadam kebakaran ketika mereka mencoba dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, ternyata mereka kekuatannya di servis-servis yang di luar produk itu, akhirnya produknya jadi berantakan. Saya selalu bilang sama klien kita, kami nggak bisa ngasih apa-apa, tapi kami bisa ngasih produk yang bagus. Dan kalau memang karena kami tidak ngasih apa-apa, kan kalau ada kualitas produk kami yang jelek kan enak kan memarahi kita karena tidak ada konflik of interest. Tetapi kalau misalnya mereka dikasih sesuatu dari kita, mereka mau komplain pasti nggak enak. Tapi itu nanti akan jadi bencana bahwa produk itu bisa hasilnya tidak bagus karena kita mengerjakan sembarangan karena kita merasa sudah menservis klien tersebut dengan service entertain. Dan keuntungan kita di Jogja itu meskipun kita punya klien kadang-kadang orangnya nakal, kalau di Jogja itu nggak bisa nakal. Karena kalau di Jogja itu mereka datang ke Jogja itu untuk lihat anaknya kuliah di sini, terus mereka ya biasanya kunjungi keluarga, jadi ya otomatis begitu sampai Jogja mereka jadi family man. Mereka nggak akan, ya selama ini ya puji Tuhan nggak mengganggu kita dengan hal-hal yang seperti itu. Kita habis Lampung ya. Oh iya sudah selesai. Mungkin begitu untuk teman-teman. Terus sedikit saya seumur-umur melamar pekerjaan itu ada 3 kali. Pada waktu kuliah saya melamar di PSN untuk jadi admin jaringan juga nggak keterima. Di Citra Web waktu itu juga sama Mas Doni. Pas proses Mas Doni malah pindah ke Australia, saya akhirnya nggak jadi keterima juga. Tahun 2016 saya ya. Sudah habis waktunya ya? Enggak Kak. Tadi kepencet Kak. Maaf Kak. Saya di Papua 2016 itu ikut seleksi direksi BUMD PT Jamrida Papua. Jadi penjaminan kredit seperti asuransi kredit punyanya pemerintah Provinsi Papua. Saya masukkan. Nah, dipanggil sama Pak Gubernur, kamu di perusahaanmu jadi apa? Saya jadi komisaris Pak, adalah ya perusahaannya sendiri kan sejak awal, meskipun pada awal perusahaan itu kami dirikan dengan modal Rp500.000 karena masing-masing waktu itu masih mahasiswa, patungan 100.000 untuk ke notaris bikin perusahaan. Sama Pak Gubernur ya saya jadi komisaris Pak sudah hampir 12 tahun kan sejak 2004 ya. Pak Gubernur bilang ya sudah, kalau begitu ini tolong perusahaan kamu urus, kamu jadi direktur operasional. Lalu 1 tahun berikutnya saya jadi PLT direktur utama sampai tahun 2019 saya menghadap Pak Gubernur, nggak bisa nih Pak, saya mengabdi pada 2 tuan nih. Saya nganu aja balik ke wira swasta aja. Akhirnya saya punya pengalaman satu-satunya ngelamar kerja yang diterima itu jadi direktur BUMD. Itu. Dan puji syukur selama saya urus itu BUMD di Papua itu satu-satunya BUMD yang laba dan menghasilkan dividen untuk pemerintah daerah. Sampai saya tinggalkan dalam kondisi bagus dan sehat dan sekarang cukup berkembang gitu. Jadi untuk adik-adik ya pokoknya jangan takutlah, semua jalan itu ada, ikuti saja. Nah, saya mencoba mengkonversi kelemahan saya yang saya itu pertama malas gerak. Saya itu tersiksa ketika jadi direktur BUMD, kenapa? Saya jam 8 harus di kantor, jam 17 baru pulang. Padahal saya jadi wira swasta itu, saya jam 9 baru bangun, jam 10
baru ngecek anak-anak sudah di kantor belum, lalu ke kantor sebentar, jam 1 sudah pulang, main game sama anak-anak, malam cek lagi. Itu kebiasaan saya yang 12 tahun itu tidak bisa diterapkan ketika saya bekerja di perusahaan yang yang setara dengan BUMD seperti itu. Akhirnya saya kembali lagi, tetap memang dunia saya wira swasta. Mungkin begitu sharing saya, nanti sambil diskusi kalau kalian ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Kita mau lanjut ke Kak Yeni, tapi sebelumnya kalau teman-teman nanti misalnya ada pertanyaan bisa langsung isi di form yang ada di chat ya. Di chat ada link untuk buka form, nanti pertanyaannya bisa langsung masukin ke situ aja nanti buat sesi tanya jawab nanti. Oke, kita lanjut ke Kak Yeni. Ya, terima kasih. Izin share screen, Adi. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dalam persekutuan doa alumni muda ya. Bentar, saya ya. Terima kasih untuk kesempatannya dan saya berusaha untuk membagikan apa yang Kristus kerjakan dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang saya emban saat ini di perusahaan, salah satu perusahaan, anak perusahaan BUMN. Statusnya tetap perusahaan swasta ya, karena cucunya BUMN. Tetapi apa yang kami kerjakan mungkin sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan sama Kak Wahyu. Jadi kami lebih kepada menjadi partnernya pemerintah untuk membangun infrastruktur tol. Saya juga pada saat ini agak ragu sebenarnya untuk menyampaikan materi apakah saya cukup kompeten untuk membawakan materi ini. Dalam catatan saat ini saya juga sedang mengalami satu kondisi di mana saya dinonjobkan gitu. Tetapi mungkin ini bisa menjadi sharing, bisa menjadi gambaran bagaimana teman-teman untuk bekerja dalam situasi perusahaan BUMN gitu, yang kita harus hati-hati dan tidak selamanya, mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang di swasta ya, dan juga di perusahaan-perusahaan private yang lain gitu, atau perusahaan besar lain. Agak ada ewo pekewo dan juga ada semacam quote yang tidak tertulis gitu, tetapi nanti saya akan ceritakan di belakang. Ya, ini saya akan berusaha untuk mematuhi yang kemarin dipandu sama teman-teman. Di sini tujuan dan latar belakang yang ingin kita capai dari sesi ini. Sebenarnya sesi ini berkaitan dengan sesi-sesi di bulan sebelumnya, di mana kita banyak sekali untuk membahas tentang kompetensi yang dibutuhkan khususnya di perusahaan, khususnya bulan lalu sama Bang Jimmy. Mungkin sebagian besar teman-teman masih mengingatnya. Nah, ini yang akan menjadi highlight yang saya coba refresh kembali adalah menjadi serupa Kristus gitu. Jadi bagaimana kita sebagai insan BUMN, sebagai BUMN notabene adalah setengah swasta dan setengah pemerintah gitu. Jadi bagaimana kita dalam ini ayat yang sangat memberkati saya dan meneguhkan saya ketika saya menjalankan peran di BUMN, yaitu saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi pemahaman kita, nanti saya akan berbicara setelah ini,
mengingatkan kembali tentang pemahaman tentang metanarasi Alkitab. Tetapi satu hal yang dari ayat ini, kita sebagai umat tebusan, kalau saya boleh meminjam istilah dari Pak Yuzo ya, Pak Yuzo salah satu hamba Tuhan yang banyak memberkati saya, kita sebagai trailer film. Trailer itu kan kalau kita lihat trailer film-film misalnya Hollywood gitu ya teman-teman, itu kan adalah cuplikan-cuplikan dari adegan-adegan yang sangat menarik gitu. Sehingga seorang ketika melihat trailer itu tertantang ataupun ingin untuk melihat full versionnya gitu secara lengkap. Nah, apakah kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Allah itu bisa menjadi trailer yang menarik gitu, sehingga orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu merasa tertarik dan merasa ingin menikmati full version dari kerajaan Allah yang saat ini kita sedang perjuangkan. Nah, metanarasi Alkitab lebih kepada misi untuk kaum profesional. Jadi perlu diingat bahwa kita sama-sama mengerjakan apa yang menjadi bagian kita saat ini. Ketika kita melihat status kita, identitas kita sebagai umat tebusan itu tidak berubah gitu. Sehingga ketika identitas kita tetap, panggilan kita itu tetap ada dimanapun dan apapun yang kita kerjakan, mau itu di BUMN, mau itu kita di swasta, mau kita itu di startup, kita memiliki fungsi yang sama gitu, menghadirkan icipan-icipan surga bagi orang-orang supaya mereka memiliki kerinduan lebih untuk mengenal Kristus. Ya, ini sama tugas manusia diciptakan segambar dengan Allah terkait dengan mandat budaya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, penuhilah bumi. Di situ kita memiliki ada misi Tuhan, misi besar yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ini dan melibatkan kita sebagai partnernya. Jadi metanarasi Alkitab itu perspektif yang utuh dikaitkan dengan sejarah panjang umat manusia dan bagaimana kita memandang hidup kita saat ini dari bagian dari sejarah yang panjang tersebut, dari kekekalan sampai kekekalan. Jadi kita memiliki perspektif yang benar dulu nih, di mana posisi kita dan apa yang saat ini kita kerjakan. Di dalam isu-isu global, metanarasi itu juga menolong kita memahami panggilan hidup sebagai pengikut Kristus di tengah dunia saat ini. Nah, ini metanarasi Alkitab bagi kaum profesional seperti yang saya sampaikan tadi, dan mungkin yang bisa saya sharingkan ketika saya menjalankan tugas di BUMN, kami sebagai owner atau investor tol itu memiliki tugas untuk mengorkestrasi berbagai elemen, baik itu konsultan, desain, konsultan pengawas, kontraktor, dan juga konsultan pengawas dari pemerintah atau disebutnya PMI ya, pengawas mutu independen. Itu semua elemen itu bergerak menjadi satu tujuan yang sama gitu. Jadi nggak masing-masing jalan sendiri gitu. Kalau masing-masing jalan sendiri, fokus dan prioritasnya beda-beda, kacau semua. Jadi berusaha untuk melihat segala sesuatu tuh dengan helikopter view. Mungkin awal, kalau boleh sekedar sharing, awal-awal agak shock culture ya. Karena awal-awal saya ketika lulus dari PMKT, saya masuk sebagai kontraktor itu memiliki perspektif yang bisa dibilang sempit gitu. Tapi ketika saya saat ini di investor, harus memiliki perspektif yang lebih helikopter view gitu. Jadi melihat semua elemen. Ya setuju banget tadi yang disampaikan sama Mas Wahyu bahwa ketika di sini kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Kita dinilai dan juga KPI kita itu bukan secara individu tetapi secara tim. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah
agile gitu. Agile, tangkas, itu yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempat ini. Saya juga saat ini sedang belajar, teman-teman, bagaimana agile itu bisa dilihat ini ya, proaktif, adaptif, dan generatif. Jadi adaptif tuh benar-benar kalau saya sharing sama teman-teman ya dari berbagai industri di kuliah gitu. Kamu tuh kok orangnya tuh ini banget ya, easy going banget gitu. Maksudnya sangat gampang banget gitu, sangat mudah banget untuk menyesuaikan. Ya ketika saya merenungi, ya benar juga gitu, karena kita dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dalam situasi yang spesifik gitu. Jadi kita harus berusaha untuk beradaptasi dengan cepat. Nah ini satu kalimat yang saya dapatkan dari senior saya, dan saya ya bisa dibilang menyesal atau tidak ya. Saya mendapatkan kalimat petuah ini ketika saya sedang dievaluasi untuk dinonjobkan untuk sesuatu yang tidak terkait dengan pekerjaan saya gitu. Tapi saya mengucap syukur karena saya memiliki pengalaman untuk menjadi bagian dari journey saya ketika saya berkarya di BUMN gitu. Jadi kalau di BUMN itu teman-teman bisa mungkin agak sedikit berhati-hati, dan kita bisa kapanpun via WA pun kita bisa diturunkan dari jabatan gitu. Bahkan beberapa direktur BUMN itu dia dinonjobkan hanya dengan WA gitu. Jadi kalimat yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kita ketika mengambil keputusan: cepat tidak mendahului, pandai tidak menggurui, dan tajam tidak melukai. Gitu. Jadi tidak cukup berhati-hati dalam berinteraksi dan juga mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan tim ya terutama. Nah itu saja yang ini mungkin sedikit gambaran. Nanti kalau ada pertanyaan, nah ini yang sebentar saja teman-teman yang kita berusaha untuk orkestrasi. Di sini ada pembebasan lahan, di sini ada tim desain, di sini ada tim kontraktor, dan ini ada tim utilitas gitu yang berkaitan dengan ketika tol itu diadakan, apakah nabrak sungai, apakah nabrak tower PLN gitu itu. Nah, ini semua yang kita berusaha untuk rangkul sehingga mereka satu tujuan gitu. Nah, ini memiliki perbedaan masing-masing karena di pembebasan lahan itu kita melibatkan instansi pemerintah, PPK dan BPN di luar kendali kita. Di desain itu berurusan dengan orang-orang pintar, dan mereka juga memiliki value yang berbeda gitu dibandingkan kontraktor gitu. Kalau mereka mungkin lebih ke pride, lebih ke kepuasan, aktualisasi diri gitu. Nah kalau konstruksi ini lebih ke yang penting hajar bleh gitu. Jadi selama teman-teman bisa sediakan kerjaan untuk dia, mencetak uang, dia pasti bahagia gitu. Ya bagaimana teman-teman memanfaatkan kepentingan-kepentingan ini untuk kerjaan satu tim. Dan yang terakhir itu utilitas. Utilitas ini sangat berhubungan dengan instansi pemerintah yang lain, dengan agenda dan kepentingan mereka masing-masing gitu. Ya mungkin nanti di belakang kalau ada waktu saya akan sharingkan beberapa case yang saya hadapi. Ya ini mungkin decision making untuk lahannya sudah bebas atau belum, apakah desainnya sudah ada gitu. Dan jadi memang agak berbeda di eranya Pak Jokowi ini. Sebenarnya teorinya pembebasan lahannya clear dulu, baru desain, baru kontraktor masuk gitu. Tetapi ketika di sekarang ini, di era infrastruktur ini, tiga-tiganya jalan. Gitu. Itu yang membuat kita harus wise gitu untuk menetapkan prioritas dan fokus. Ya, seperti itu teman-teman dari saya. Sambil nanti diskusi,
sambil berjalan. Terima kasih. Terima kasih Kak Yeni. Kita mau masuk langsung ke sesi tanya jawab ya. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sekali lagi teman-teman yang mau mau bertanya langsung bisa isi di link yang sudah di-share oleh teman-teman di chat ya. Ini ada di-share juga sama kita langsung ke pertanyaan. Ini kita urutkan saja ya. Pertanyaan pertama dari siapa ini? Pekerja PDAM radio ya. Mau tanya kira-kira modal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mulai berusaha di bidang teknologi. Oh, ini pertanyaan Kak Wahyu. Apa ada tips untuk menarik pemodal atau investor bank untuk memperoleh modal materi? Terima kasih. Ini langsung atau langsung aja sih Kak? Langsung aja Kak. Jadi langsung aja ya. Ya. Sebenarnya ketika kalian kuliah itu kalian sudah dimodali oleh orang tua, wali, ataupun sponsor beasiswa kalian, misalnya tidak dibiayai orang tua. Artinya kami waktu itu modalnya praktis ya, tadi saya 500.000 itu ya, waktu itu membayar notaris untuk kita bikin pertama CV. Perusahaan tapi bentuk badannya CV, lalu habis itu 2 tahun kemudian kita jadikan tambah 1 PT. Nah, teknologi ini menarik tergantung kalian pasarnya mau apa gitu. Kalau misalnya kalian mau pasarnya di jaringan, hosting, atau yang lain ya otomatis kalian akan perlu modal untuk perlengkapan hosting. Tetapi sebenarnya modal dengkul aja jalan itu. Kalau kalian sebagai konsultan, artinya yang dijual adalah keahlian kalian. Jadi nggak harus muluk-muluk cari investor, cari bank atau apa. Bahkan kalau bisa itu hindari namanya ambil kredit kalau di awal-awal bisnis. Ya pokoknya dimulai sebisa mungkin. Kebetulan perusahaan kami itu pemiliknya sepakat kita tidak pernah mengambil kredit di bank ataupun manapun. Jadi kita berkembang sesuai kemampuan saja. Artinya kita punya duit sekian, ada pendapatan sekian, kita jalankan apa adanya saja. Jadi ya puji syukur dengan kondisi seperti itu kita meskipun dalam pandemi ini terdampak, tetapi secara kekuatan fiskal perusahaan tetap aman. Jadi yang penting modalnya yakin aja ya. Yakin aja dan kalian bisa meyakinkan orang yang mau membeli produk kalian. Itu sudah cukup. Pertama kalau kalian mau latihan ya latihan jadi freelancer dulu, jadi jual diri dulu. Saya bisa bikin ini, tarifnya sekian. Kalau mereka mau ngasih pekerjaan ya itu sudah tinggal jalan. Terus kemudian apakah sertifikasi diperlukan untuk membangun sebuah bisnis? Ya, sertifikasi itu diperlukan kalau memang kliennya minta sertifikasi. Kalau nggak perlu ya ngapain juga muluk-muluk gitu. Kalau ternyata sertifikasi itu sangat penting, artinya dengan sertifikasi itu kalian merasa bahwa itu akan meningkatkan pendapatan perusahaan, eksekusi. Tapi kalau ternyata nggak ada gunanya, ngapain gitu. Seperti itu. Misalnya saya itu kira-kira perlu nggak kuliah S2? Oke, karena klien saya di pemerintah, akhirnya saya putuskan saya kuliah S2 di Magister Ekonomika Pembangunan UGM. Diketawain karena teman-teman kan harusnya kalau saya dari ST harusnya keluarnya ke Magister MTI atau Magister Ilmu Komputer kalau di MIPA ya. Oke, coba saya masuk MEP. Di MEP apa? Teman-teman kelas saya itu adalah isinya pejabat semua di Pemda. Jadi di semester pertama itu kuliah saya yang saya bayar sekitar 40 juta itu langsung balik modal karena sambil diskusi di kantin saya dikasih proyek.
Mas, saya pas perlu bantuan, ternyata Mas Wahyu orang IT ya, terus dia mampir ke perusahaan sambil pulang kuliah. Wah, ini yang saya cari selama ini, ya dikerjakan. Belum selesai ujian semester 1, uang kuliah sudah lunas. Secara finansial, meskipun itu uang itu masuk ke perusahaan, tetapi bukan masuk ke saya langsung ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, apapun itu sertifikasi ISO atau apa itu, silakan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, tapi juga jangan lelah untuk belajar, jadi kita juga belajar terus, teman-teman juga kuliah, teman-teman yang masuk kemarin dari SMK IT ya, sekarang sudah kita dorong untuk kuliah di perguruan tinggi IT, karena namanya belajar itu kan terus-menerus ya, jadi jangan lelah untuk belajar, jadi jangan menyepelekan yang namanya belajar. Terus milestone apa yang dilalui Kak Wahyu sebagai pengusaha dari awal sampai sekarang ya, mulai dari nol itu, terus kemudian ditipu juga pernah, jadi pas awal-awal perusahaan masih umur 2 tahun, kita kena fraud ya, artinya kita deliver sistem ternyata duitnya masuk ke orang lain. Jadi waktu itu praktis kas perusahaan itu tinggal 15 juta karena waktu itu ditipu hampir 650 juta ya. Seperti itu. Jadi orang yang nipu kita itu beli mobil 2 sama rumah 1. Nah, 2 tahun ya, tapi ya nggak apa-apa, saya tetap ya gimana, ini namanya belajar ya, sudah kita ikhlaskan, ketemu orangnya juga saya hello aja, tetap senyum aja. 2 tahun kemudian ketemu, saya punya rumah 1 mobil 2, dia di pinggir jalan. Tapi ya bukan seperti, kita juga nggak mengharapkan seperti itu, tetapi ya terjadi hal yang apa ajaib. Artinya kita pernah ditipu, terus kemudian kita coba bagaimana jika perusahaan itu dikelola oleh orang yang kita percaya, kita coba orang-orang terdekat ya, dalam ini saudara. Ternyata nggak kompatibel kalau kita mempekerjakan saudara itu, konflik of interest, karena kan di kantor ketemu bahas kerjaan, di rumah ketemu lagi. Makanya sejak 2011 kita tidak memasukkan keluarga inti ke dalam perusahaan, nggak pernah. Jadi supaya kalau di kantor ketemu teman kantor, di rumah ketemu saudara, nggak kecampur aduk. Kalau kalian nyampur aduk, misalnya adik, keponakan, om, semua direkrut masukin perusahaan itu, kemungkinan keberhasilannya akan kecil karena nanti konflik of interest kalian. Jadi tidak bisa membedakan mana yang kerja profesional, mana yang ketemu dengan saudara. Ini pengalaman pribadi ya. Terus apalagi nih? Yang itu apa ini? Menambah kompetensi dalam bekerja ya. Itu tadi sudah saya jelaskan pokoknya ini. Terus sebelum Kak Wahyu berusaha apakah menjadi staff, itu dulu saya jadi programmer di pusat komputer UGM, jadi pernah jadi staff, tetapi ya itu tadi jadi staff gitu-gitu aja ya, kita coba usaha ya, malah keterusan sampai sekarang. Terus apakah bawahnya langsung ya? Ya, untuk dalam membangun usaha, apakah Kak Wahyu pernah gagal? Boleh diceritakan ya, tadi pernah ketipu dan macam-macam, itu ya proses ya. Mudah-mudahan di masa depan tidak terjadi lagi. Terus apakah bidang pekerjaan yang ditekuni merupakan pekerjaan yang ingin dituju pada saat kuliah? Saya cerita sedikit. Waktu SMA itu saya sering sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit. Saya tuh punya cita-cita akhirnya jadi dokter. Jadi pas dulu namanya ujian masuk perguruan tinggi negeri UMPTN ya. Itu pilihan pertama saya pendidikan dokter, kedua biologi. Ambil formulir di Mbarek, dulu belum ada online-onlinean kayak sekarang itu, di Kinanti itu ambil formulir, isi. Saya pulang lihat kecelakaan, nggak jelek sekali orangnya. Saya bilang pikir kalau jadi dokter nanti angkat otak berceceran itu gimana? Ini masih segar, kalau coba kalau mayat 2 minggu ketemu di pinggir jurang, baru kita kumpulkan, kita otopsi, enggak. Gitu. Akhirnya pendidikan dokter itu saya hapus, saya pindah ke teknik elektro. Baru saya tahu di teknik elektro itu ada konsentrasi namanya IT. Saya pikir teknik elektro itu sudah masuk, itu dulu ngurus listrik, macam-macam gitu, konsentrasi pil, informatika. Dan kebetulan saya juga senang dengan itu.
Ya pas, akhirnya cocok dengan apa yang saya senangi. Jadi saya senang IT, sampai sekarang kerjanya di IT. Terus bagi yang berminat berusaha sendiri wira swasta, apakah perlu bekerja dulu dengan orang lain yang punya kategori yang sama atau untuk bisa belajar? Yaitu bisa juga kalian seperti itu, tetapi ya nanti jangan sampai konflik of interest ya, artinya kalian belajar di tempat orang, terus nanti kalian merasa bisa, kalian dirikan sendiri, nanti merusak pasar tempat kalian belajar. Kalau bisa itu, kalau belajar di perusahaan lain itu belajar konsep manajemennya saja, tetapi ketika keluar bisnis itu dengan bisnis yang sama, karena ya itu cukup menyakitkan bagi yang punya bisnis yang lama. Itu masalah etika bisnis saja sih. Nanti kalau kalian misalnya usaha, misalnya wah ini usaha bidang apa ya, kuliner, bikin tape yang enak, setelah sama yang punya perusahaan diajari, dikasih resepnya, kalian keluar bikin warung tape sendiri, itu menurut saya tidak elok. Kalau bisa ya kalian cari ide yang baru, kalau bisa saling melengkapi dengan perusahaan yang lama tempat kalian belajar. Nah, yang kegagalan tadi sudah saya ceritakan. Apakah ada lowongan untuk fresh grade? Kita selalu open lowongan ya, jadi kalian masukkan aja CV, biasanya kalau ada yang bagus kita masukkan. Ada lagi satu lagi yang belum saya tambahkan, sisi positif dari wira swasta, saya sharing sedikit. Oke, ini masih ada yang lain nggak di bawah ya? Habis ya? Iya, ini Itu segini total aja ini sih. berarti yang paling bawah. Sebentar. Tadi menarik yang Yeni ceritakan, Yeni di apa namanya, di non job kan. Saya pernah mengalami seperti itu, tapi saya yang tukang non job kan, karena begitu masuk di BUMD saya langsung jadi pucuk pimpinan tertinggi ya. Saya tukang mindahin orang, mutasi orang di BUMD. Tapi juga nggak enak, juga nggak nyaman juga, tapi ya kadang-kadang seperti itu jadi pimpinan ya. Melihat performa anak buah harus digeser-geser. Keuntungan jadi wira swasta, penghasilan tidak menentu. Jadi apa namanya, apa yang harus kita kerjakan di tahun ini, tahun depan itu kita tidak pernah tahu. Dan selama sejak 2004 sampai sekarang itu saya merasa bahwa yang namanya berkat berupa proyek yang harus diselesaikan itu keajaiban. Nggak tahu mengapa orang nelpon tanya, Mas dibikinin ini, bikinin ini, bikin ini, tanpa kita tahu asalnya dari mana itu. Jadi makanya kita tidak bisa jadi orang yang jumawa, wah ini loh saya jadi orang yang seperti ini, tidak bisa, karena faktanya bahwa jadi wira swasta itu kita tidak tahu apa yang akan kita dapat. Kita akan jualan apa, jualan berapa, besok pagi, lusa, atau bulan depan, tahun depan aja masih posisinya kalau dalam perusahaan seperti kami itu masih gelap. Kami belum tahu tahun depan akan ngerjakan apa, dan itu terjadi hampir ya di semua tahun. Jadi ketika Januari, Februari itu ya pokoknya periode gelap lah, kita nggak tahu kita harus kerja apa, tetapi di situ saya merasa gembira karena begitu ada pekerjaan sekecil apapun yang diberikan ke kita, itu rasa syukurnya, rasa senangnya bahwa Tuhan itu tidak melupakan anak-anaknya untuk memberikan apa, Tuhan memberikan rezeki yang cukup untuk kita, itu rasanya luar biasa. Mungkin berbeda bagi teman-teman yang mohon maaf mungkin jadi pegawai tetap lalu dapat gaji bulanan tanpa tahu bahwa jika perusahaan itu tidak mendapatkan omset apapun, itu nanti perusahaan bisa tidak beroperasi dan semua karyawan berisiko untuk dirumahkan. Tetapi ya itu salah satu yang saya nikmati, artinya itu memicu adrenalin kita, dan ketika itu kita mendapat sesuatu pekerjaan, proyek yang diberikan kita, itu rasa syukurnya nggak bisa dibayangkan. Pokoknya senengnya gitu kayak orang pertama, selalu pokoknya rasanya kayak orang pertama ngelamar kerja keterima, seperti itu, kayak nembak diterima gitu.
Mungkin begitu sharing saya. Makasih. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Oh iya, buat teman-teman yang tadi pertanyaannya mungkin dijawab dan mau ada follow up bisa langsung aja ya. Mungkin ada yang belum jelas, mau dijelaskan lagi. Soalnya ini nama yang kasih pertanyaan semuanya anonymous. Kita lanjut ke kayak ini aja dulu ya. Lanjut aja nih. Mau Mas Wahyu dulu diselesaikan atau? Sudah selesai nih. Oh, udah. Ya. Ujiannya udah selesai ya, Mas? Ya, jadi yang saya kebanyakan lowongan BUMN membutuhkan sertifikat keahlian. Jadi kalau saya dulu masuk ke Waskita Karya pertama kali 2009 itu tanpa pengalaman apapun, fresh graduate, dan jujur yang dulu waktu zaman masih di KPPA ya Kak Ling, masih hati masih milik PMKT Cila. Jadi masih nggak mau merantau, masih belum lepas dari PMKT. Akhirnya salah satu saudara seangkatan saya sekarang Cesar ya yang mencarikan, kayaknya dia udah gelisah gitu, ini kok udah lulus dari bulan November tapi kok belum kerja gitu. Akhirnya dia yang udah kamu daftar ini gitu ya. Akhirnya ya tuntunan Tuhan, akhirnya keterima di BUMN konstruksi di Waskita tanpa ada pengalaman apapun karena memang programnya BUMN banyak dan mayoritas tuh jalur MT memang fresh graduate yang dicari gitu, karena memang ibaratnya kalau HRD itu kan masih pure ya, jadi masih bisa ditanamkan culture perusahaan gitu. Dan mungkin sama kita Mas Wahyu, saya juga baru diajukan sertifikasi PII di barusan ini, jadi lagi dites utusan dari perusahaan. Sama sekali ketika masuk itu enggak, karena nanti itu sambil berjalan teman-teman itu nanti dari SDM yang akan memfasilitasi kita, itu kita kayak sertifikat keahlian untuk bangunan air, sertifikat keahlian untuk transport, sertifikat keahlian untuk geotek gitu. Jadi akan difasilitasi sama perusahaan. Dan dari SDM nanti yang akan ini Mbak Betrik silahkan ikut tes ini untuk memperpanjang ataupun untuk meningkatkan ininya. Lalu apakah tidak memiliki sertifikat pengalaman mengerjakan proyek? Saya dulu tidak memiliki pengalaman apapun untuk mengerjakan proyek, tetapi kebentuk di sana gitu. Jadi memang benar-benar minim pengalaman. Paling pengalaman itu pada saat Jogja gempa ya. Jadi fasilitator waktu zaman mahasiswa, bantu proyek dosen, nambah uang saku. Ya paling itu aja yang. Oh ya teman-teman, di sini ketika saya boleh sharing sedikit. Ketika kita wawancara kerja, memang satu kerinduan saya waktu itu memang saya merasa banyak berhutang untuk negara ini gitu. Jadi mama saya dulu juga PNS dan kondisi keuangan kami yang sulit itu sehingga saya berjanji dalam hati pada saat itu saya akan mengabdi untuk BUMN ataupun negara gitu. Jadi memang dari awal mencarinya BUMN gitu. Dan teman-teman tidak perlu kecil hati ketika di wawancara kerja, ceritakan saja pengalaman organisasi. Dan pada saat saya penerimaan di Waskita, saya ceritakan gitu kegiatan saya jadi tukang parkir, bakar sate gitu, bangun jam 5 pagi itu saya ceritakan gitu, dan mereka melihat melihat soft skill yang lain gitu, bukan hanya sekedar pengalaman ataupun kemampuan intelektualitas kita. Mungkin saya sedikit lebih agak boleh nyombong gitu ya Mas Wahyu, rekor
saya IP-nya 2,4 di semester 2 saat saya galau mau pindah ke kedokteran. Jadi sama, saya dulu juga punya cita-cita pengen jadi dokter, dan saya sempat terpikir untuk di tahun kedua saya mencoba kembali. Tapi yaitu lagi-lagi ditangkap sama PMKT dan akhirnya saya bisa menyelesaikan sampai selesai. Oke, terus yang mana Adi? Oh, pandangan mengenai fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja. Teman-teman tidak perlu kecil hati karena sebenarnya semuanya itu dipelajarin dari nol di dalam gitu. Ketika kita masuk kerja pertama, ketika kita mengerjakan proyek bersama, itu semua itu sebenarnya perusahaan itu membeli mindset, cara berpikir kita gitu, ways of thinking kita gitu. Bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan mana yang penting, bagaimana kita menyelesaikan masalah, tadi problem solving ya, complex problem solving gitu, dan agility gitu. Jadi tidak perlu kecil hati, dan selama teman-teman ketika di mahasiswa itu memang memanfaatkan bukan hanya untuk berkuliah saja gitu. Itu yang bisa, dan puji Tuhan PMKT banyak membekali dan juga banyak sekali untuk membentuk saya untuk boleh siap masuk ke dunia kerja. Apa yang saya dapatkan yang paling berkesan dari pekerjaan dari awal sampai sekarang? Ya semuanya berkesan, teman-teman. Mungkin Adi, saya sharing sedikit, ada yang galeri foto mungkin yang saya akan ceritakan, ada sekitar 5 slide. Boleh. Mau sharing? Ya. Bisa. Ya. Oke. Ini sedikit dari pekerjaan yang sehari-hari kami, teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman ini kebetulan saya foto aja ketika saya tidak ada kerjaan dari jam 7 pagi, ketika saya di bagian desain, mengawal desain dari konsultan. Ini adalah lorongnya PU di BPJT. Jadi kalau ketika teman-teman mau meng-ACC desain, disetujuin dan untuk dilakukan di lapangan itu pasti melalui lorong ini. Dan lorong ini tuh ini jam masih pagi banget lah, di bawah jam 10. Tetapi saya dari pagi nongkrong di sini, ini tuh penuh dengan orang-orang yang mengantri untuk dapat ACC dan bertemu dengan PU BPJT. Jadi teman-teman bayangin ada puluhan tol, dan satu tol itu bisa asistensi beberapa lokasi gitu. Jadi di sini tuh penuh, dan kondisinya itu kebetulan pada saat saya pertama kali ditugaskan di Cibitung Tanjung Priok, itu desainnya sudah berlangsung dari tahun 2003. 2003 itu berarti sekitar sudah 15 tahun ya pada saat saya mengerjakan desain di situ. Jadi begitu kondisi desain tol dan pekerjaan tol sebelum era Pak Jokowi itu begitu luar biasa suram gitu. Jadi mereka muter-muter aja desain tapi nggak dikerja-kerjain gitu. Bahkan sampai revisinya kalau nggak salah ada 8 atau 9 gitu. Mereka lewat jalur sini nabrak BCL, nabrak tiang apa gitu, instansi ini nggak mau, protes, masyarakat juga nggak mau. Jadi mereka muter-muter di situ gitu. Nah itulah kondisi yang akhirnya saya menyadari bahwa mungkin itu tujuan menghadirkan Shalom di bidang desain. Apa yang bisa kita lakukan, kontribusikan, saya sebagai owner, saya sebagai investor, untuk paling tidak konsultan itu nyaman ketika mereka mendesain sesuatu. Nah ini contoh di Bina Marganya, di Dirjen Bina Marga. Bapak ini salah satu bapak yang saya sering, mungkin beliau bosan gitu, sampai
saking bosannya, udahlah Mbak, kamu duduk di samping saya dikasih kopi gitu. Karena saking saya datang jam 7 pagi sampai jam 5 nongkrong gitu, nggak jelas, nunggu antrian, kadang-kadang juga pejabatnya pada nggak di tempat gitu. Nah ini kondisi tantangan pertama bagaimana kita menghadapi owner gitu. Jadi terkait dengan mereka dengan kesibukan dan ketidakpastian schedule mereka, terkadang kita juga akhirnya dituntut untuk misalnya notulen rapat. Kita dituntut untuk buatin mereka gitu. Jadi mereka tinggal tanda tangan. Nah, kalau nggak kayak begitu, misalnya kita bersikukuh ya, loh itu kan tugasnya Bapak, seharusnya notulennya Bapak dong. Saya nggak akan jalan gitu. Jadi makanya tadi salah satunya itu systematical thinking itu sangat penting ketika kita sebagai owner. Nah ini juga salah satu Pak Sihar di BBWS ya, Balai Besar Wilayah Sungai, yang tidak terima karena tol kita memangkas Sungai Cisadang yang ada di Jakarta, dan bagaimana kita juga harus negosiasi dan bagaimana kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita, tetapi win-win solution itu yang kita berusaha bangun. Ini salah satu ruangan TV di sini, bagian dari koridor ini penuh di sini, jadi teman-teman akan banyak menghabiskan waktu di situ untuk menunggu. Nah ini konsultan itu unik dan juga mereka sangat puas apabila desainnya bisa selesai gitu. Jadi memang pendekatannya harus sedikit berbeda. Sesuatu yang mungkin bagi kita simpel tapi bagi mereka itu sangat berharga dan mereka junjung tinggi. Bisa-bisa mereka tersinggung karena ada satu bagian yang kita sengaja skip gitu di dalam desain mereka. Jadi teman-teman juga harus memiliki hikmat gitu. Ketika kita berkomunikasi dengan konsultan, teman-teman memberlakukan kontraktor, mem-WA hari Sabtu dan Minggu kontraktor nggak ada masalah gitu. Mereka double aja. Disuruh kerja jam Sabtu jam 12 malam juga nggak apa-apa. Tapi kalau konsultan bisa tersinggung. Mungkin bisa dikoreksi Mas Wahyu. Kalau konsultan itu benar-benar harus hati-hati gitu. Karena berurusan dengan orang pintar. Jadi kita bagaimana membangun supaya mereka juga nyaman gitu. Nah, ini menghadirkan Shalom bagaimana kadang-kadang itu simple teman-teman. Mereka tuh nggak bisa menyelesaikan satu desain itu hanya karena satu soil investigasi yang nggak clear. Jadi tugas kita gitu untuk jewer si kontraktornya gitu. Kamu kalau kamu nggak selesaikan ini desainnya nggak bakal selesai gitu. Jadi kita memang lebih menganak emaskan konsultan jadinya. Tapi kita memiliki niat yang baik bagaimana supaya mereka berjalan bersama. Ya ini salah satu kami menghadap salah satu profesor yang cukup punya power ya untuk mengegulkan desain geoteknik, Prof. Masyur ya dari ITB, dan bagaimana kita teman-teman konsultan itu yang seperti saya bilang teman-teman suka sekali untuk men-sharingkan dan pendapatnya itu dihargai gitu. Itu yang sangat penting. Dan ini kita hari Minggu juga harus siap untuk survei lokasi untuk supaya mereka tidak terganggu. Nah ini juga berbagai ini pada saat sungainya tolnya nabrak sungai, ini dia marah karena dia nggak suka gitu sungainya terganggu. Ini hal-hal seperti ini akan banyak sekali teman-teman hadapi. Ini berhubungan dengan Kementerian Perhubungan, mengkomunikasikan. Mereka nggak terima karena tolnya berisik gitu. Jadi mereka tuntutannya macam-macam. Dan ini bagaimana kontraktor, PMI jadi satu tim gitu. Jadi bukan saling ngotot-ngototan kepentingan masing-masing. Nah ini beberapa konsultan-konsultan yang memiliki sifat yang unik tadi teman-teman. Salah satu expert yang disewa sama PU. Dan kita harus, ini konsultan kami bagaimana kita mendampingi mereka juga dalam memperjuangkan desainnya supaya diakui sama pemerintah. Itu yang, dan ini biasanya kita langsung tatap muka sama kontraktor,
langsung kita dudukkan jadi satu supaya tidak bolak-balik dalam jadi desain itu milik kita bersama gitu. Jadi nggak ada cerita loh itu kan desainnya kontraktor, itu kan desainnya konsultan. Kita berusaha untuk membangun suasana yang kondusif. Dian boleh tanya nggak? Ya. Maksudnya posisi Yen itu sebagai kontraktor atau sebagai konsultan? Sebagai investor, Mas. Sebagai investor. Terus konsultan itu dia membuat apa? Membuat desain. Membuat desain. Terus yang meng-ACC? Gimana, Mas? Yang meng-ACC siapa? Yang meng-ACC pemerintah. Oke. Pemerintah dilaksanakan sama kontraktor. Konsultan bikin dilaksanakan sama kontraktor. Investornya adalah waskita toll road ya? Ya. Oke, saya menemukan garis benang merah di situ. Kalau dari pengalaman itu pasti konsultan itu masuk lewat jalur politik gitu. Jadi dikontrolnya sangat susah gitu. Jadi apa namanya di atas angin gitu loh. Iya. Nah, karena dari teman-teman BPJT pun tidak berani sama mereka karena mereka bosnya bos mereka sebenarnya. Ya, betul. Tapi kalau di lapangan tuh sebenarnya banyak kan karena kontraktor sih Mas yang banyak bikin ulah. Karena kontraktor itu kan anaknya bisa dibilang dia sama investor kan hubungannya cukup dekat. Jadi mereka kayak anak raja, mereka yang agak bandel biasanya yang kita temuin di lapangan. Lalu itu tadi yang paling berkesan. Terus apalagi nih Adi? Yang row 5 ya? Masih di mute tadi? Iya Kak, yang nomor 5. Hal-hal apa yang dapat menghambat kita untuk mengembangkan atau menambah dalam bekerja? Dan langkah praktis apa yang bisa diambil untuk mengatasi? Sebenarnya hal-hal yang paling menghambat itu ketika yang tadi teman-teman yang pintar jangan menggurui gitu. Jadi saya cukup menikmati pekerjaan di tengah kondisi saya juga baru di industri tol, tetapi dapat tanggung jawab untuk menjadi wali kelasnya untuk pelaksanaan desain. Itu akan menjadi rugi ketika teman-teman tidak memiliki hubungan yang tidak baik dengan konsultan gitu. Karena sebenarnya ketika kita bisa merangkul konsultan, mereka tuh kan orang pintar. Kita sebenarnya bisa mencuri ilmunya dia gitu. Nah itu yang menghambat itu dan ketika saya baru 3 hari yang lalu sebenarnya, 3 hari yang lalu mungkin sedikit share ada waktu Adi. Ada boleh Kak. Ada satu MT di tempat kami itu baru masuk mungkin di bawah 3 tahun lah. Di bawah 3 tahun, tetapi dia ditempatkan di salah satu anak perusahaan kami yang notabene sedang rugi gitu. Jadi pendapatan tolnya itu di bawah dari apa yang ditargetkan sama holding gitu. Nah, saya pada saat saya WA dia itu proses tolnya dia itu untuk dijual gitu pada pihak lain. Nah, saya mem-WA dia sebagai holding staff, saya meminta dia untuk mengirimkan data traffic dan juga pendapatan hariannya kepada holding gitu sebagai laporan. Di sini posisinya bukan ini ya teman-teman, ini hanya sekedar sharing. Kami kan sebagai investor dan dia sebagai staff di dalam holding di anak perusahaan, dan dia nggak salah gitu. Oh ya Bu, saya akan kirimkan data, tapi saya mau izin dulu sama GM saya. Jadi mereka kolaborasi ataupun join dengan perusahaan lain di luar company kami. Jadi nggak salah gitu, dia
Terus akhirnya beberapa hari kemudian dia bilang, Bu, tolong saya minta bersurat gitu. Dia sebagai staff tidak salah, tetapi kurang tepat dan kurang wise gitu. Akhirnya saya tetap mem-WA direkturnya dia yang notabene adalah utusan dari perusahaan kami. Pak, ini si A tetap minta surat untuk kami mengambil akses data gitu. Nah, akhirnya apa teman-teman, direkturnya itu marah gitu sama anak buahnya ini gitu. Karena kesannya dia sebagai direktur kan tidak bisa mengamankan kepentingan hanya untuk ngambil data gitu. Jadi apa yang terjadi kalau saya polos-polos saja, saya lapor sama bos saya, itu kan direkturnya kena suspend. Kamu udah enggak, tapi kamu minta macam-macam untuk saya bisa akses. Padahal saya nanam uang ke situ gitu. Jadi biasanya tuh teman-teman yang masih jiwa muda ya, saya juga lagi belajar sih. Saya banyak ditegur juga. Kadang-kadang emosi kita atau kita nggak berpikir panjang gitu. Itu tidak salah gitu, tetapi dalam situasi itu kurang tepat karena dia minta surat dari orang yang memberi dia uang gitu, ibaratnya seperti itu. Terus kita langsung ke yang terakhir saja ya Kak. Soalnya kayak pertanyaan 9 udah di-mention tadi dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya. Yang nomor 11 saja Kak. Kadang jadi abu-abu soal integritas diri dan jadi adaptif. Oh ya, mungkin ada case yang saya ingin ceritakan, tapi mungkin tidak karena keterbatasan waktu tidak saya ceritakan di sini. Tetapi disitulah fungsi teman-teman gitu. Ketika teman-teman memang akan sedikit lebih capek, ketika teman-teman ini misalnya gini, fungsi kami adalah mengontrol supaya apa biaya yang dikeluarkan untuk membangun tol itu serendah mungkin. Karena kalau misalnya konstruksinya jadi mahal, itu larinya ke tarif tol. Tarif tol mahal itu biasanya pemerintah protes, karena ini politisnya tinggi. Nah, apa yang kita lakukan itu adalah kita memastikan di bawah bahwa memang itu desainnya nggak akan mungkin kalau nggak pakai cara yang mahal itu. Gitu. Ya terkadang kita akan jadi dibenci gitu teman-teman. Karena konsultan itu bagaimana memotivasi konsultan supaya mereka tuh juga menyelamatkan kepentingan kita. Dan kita juga harus punya semacam rem. Kita harus tahu ini kalau desain ini tuh di mana saya harus mantengin satu-satu, di mana saya tahu bahwa desain ini terlalu boros. Itu memang kita harus paham dasar-dasarnya. Mungkin kita nggak akan sampai detail ya, sampai tegangan lelehnya berapa gitu. Kalau orang sipil kan diameternya berapa enggak gitu. Tapi kita tahu daging-dagingnya mana yang kita bisa kontrol. Nah itu yang yaitu terkait dengan non-job saya kemarin itu memang saya dinilai agak cukup berisik gitu, dan mungkin itu pembelajaran dari saya bahwa ketika kita punya niat yang baik itu juga penyampaiannya juga harus tepat gitu. Itu Adi. Ya batasannya pasti tetap kembali ke firman Tuhan sih. Kuli pabrik. Jadi disinilah teman-teman harus ya itu nggak bisa jalan sendiri gitu. Kita butuh KTB, kita butuh mentor, kita butuh teman untuk berbagi pokok doa, kita butuh orang yang lebih senior, di mana kita bisa bertukar pikiran, kita butuh komunitas gitu. Nggak akan bisa sendiri teman-teman, percaya deh, nggak akan bisa sendiri. Yang ada nanti akan ada putus asa, lonely, dan ngerasa itu kita tuh jadi kayak bingung mau ngapain, terseret arus gitu. Komunitas kita aja.
Maksudnya pertanyaan tentang adaptif ketika bekerja terus jadi abu-abu itu mungkin yang dimaksud itu adaptif yang dalam konotasi negatif mungkin ya. Padahal kan yang harus selalu sebaiknya dipegang sama adik-adik dalam bekerja dimanapun, mau swasta maupun jadi karyawan atau dimanapun itu, tahu bahwa kalian itu adalah domba yang diutus di tengah serigala, karena itu cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu kalian pegang betul-betul, coba kalian ulang-ulang dalam pikiran kalian, nanti pasti Tuhan kasih jalan lah dari setiap permasalahan kalian. Dan nanti kalau misalnya terkait dengan hal-hal tertentu, misalnya Mas kalau ada proyek itu nyogok enggak, atau kalau ngasih duit enggak sama orang, atau ngasih servis, tadi saya sudah jelaskan kalau servis yang aneh-aneh kami di perusahaan enggak mau, karena ya kami percaya bahwa produk kami lebih bagus daripada servis itu. Terus kalau hal-hal yang lain ya nanti silahkan kalian dalam setiap case by case kita saling menguatkan kalian. Case by case itu kalian harus tadi pegang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi nanti kalian lihat situasinya seperti apa, kalian diskusikan, bisa dengan teman KTP, juga bisa juga diskusi dengan kita, WA Mas Wahyu, saya mengalami seperti ini, kalau Mas Wahyu dulu mengalami seperti apa, itu nanti saya ceritakan personal by personal. Oke, terima kasih ya. Ini cuma yang di grup ini nggak ada yang ini ya, malam mingguan kan? Joblos semua Kak ini kayaknya. Iya. Nah, boleh ini Kak, minta waktu 2 menit kan? Iya Kak. Ya, saya mau manggil Rio, IT 15. Oh. Bang. Coba lihat wajahnya dulu. Nah, sekarang ada di mana nih? Di Jakarta, Bang. Kerja di mana? Di Telkom, Bang. Oke. Berarti sudah mantap di situ ya? Baru, Bang. Baru masuk saya 2021. Tadi siapa yang mau tanya mau wirausaha tadi ya? Ada yang coba angkat tangan. Kiel, Kak, Kiel. Siapa? Anak Kiel. Kiel anak IT juga, Bang. Tidak, salah satu aja yang mau wirausaha siapa? Ini yang bekerja PDAM tadi. Ayo, aku. Main kantor. Pada malu ya wirausaha ya, jangan malu lah. Yang penting kerja apapun dilakukan toh. Oke ya sudah, kalau begitu saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Kak Wahyu dan Kak Yeni untuk sharing-sharingnya. Semoga menjadi berkat buat kita semua ya. Kita mau mengakhiri persekutuan hari ini. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu. Kami terima. Dengan
kita mau pengumuman. Kak Lisa, silakan. Oke, makasih Bang Adi. Tes. Suaranya masuk ya? Ya. Oh, untuk pengumuman di bulan ini, hari ini. Next, bagi teman-teman alumni yang ingin ber-KTB, bisa langsung menghubungi abang kakaknya ini ya, yang nomornya tercantum di layar. Bisa di-screenshot dulu untuk jaga-jaga. 1, 2, 3, dah, next. Oke, dari Komisi Pemerhati AKT mengadakan kunjungan virtual. Virtualnya di Zoom ya. Bagi alumni yang membutuhkan bisa langsung menghubungi nomor-nomor dari anggota Komisi Pemerhati yang tertera di layar. Boleh di-screenshot dulu. 1, 2, 3, next. Bagi alumni yang terdiagnosa COVID dan penyintas COVID, bisa langsung mengisi link yang ada di layar ini ya. Bisa di-screenshot dulu mungkin, karena untuk kami biar tahu, supaya tahu kondisi abang kakak teman-teman semuanya, karena kondisi pandemi ini kan lagi sangat chaos sekali gini ya. Jadi begitu. Next. We have the message of salvation for the lost to call on Christ the Lord, 'cause Jesus is better than earthly treasures, a Savior, a friend, and a King for all. We will go in the name of the Father, Son, and Spirit. Teach and proclaim saving grace. You will always be with us. You will give us our strength. Send us out in the power of your name. Ya, itu tadi sekilas perjalanan dari awal PMKT ya hingga saat ini, punya GRIA, punya segala fasilitas, yang teman-teman baru anak 2015, 12 gitu mesti udah ngerasain kan ya perjuangannya. Nah, oleh karena itu, next. Bagi teman-teman, abang kakak sekalian yang rindu, punya keinginan untuk mendukung pelayanan YAKT Gama, dapat disalurkan melalui rekening Mandiri maupun BCA atas nama Kak Bianda atau Kak Susan. Bisa di-screenshot dulu. 1, 2, 3, next. Jangan lupa follow IG AKT Gama ya teman-teman, karena semua informasi persekutuan di-share lewat IG juga, selain lewat WA, lewat Line. Oke, jangan lupa follow. Next. Oh iya, ini yang aku sempat kaget sih dulu. Ternyata YAKT Gama punya YouTube. Jadi untuk teman-teman abang kakak semuanya yang sempat kayak ketinggalan, nggak ikut persekutuan PD alumni atau PD alumni muda, padahal materinya keren banget dan pengen banget ikut tapi nggak bisa langsung cus ke channel YAKT Gama karena akan diupload di situ. Next. Oke, yang ini terakhir, nanti kita akan foto bersama ya, tapi setelah doa penutup. Ini pokok doa yang akan didoakan nanti. Ya, mungkin begitu saja pengumuman sebelumnya. Monggo, Bang Adi. Terima kasih Kak Lisa. Kita mau menutup persekutuan doa hari ini dalam doa. Untuk doa penutup, kami mohon dengan kasih buat Kak Yeni bisa memimpin doa penutup. Ya, Adi ya. Ya.
Mohon tadi apa? Mohon tadi pokok doanya, Bu. Oke. Kak Hengki dan Kak Dwi Sugiarto. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Khususnya dalam persekutuan ini, kami mengucap syukur karena sampai dengan saat ini, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk boleh saling berbagi dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur untuk setiap pribadi yang boleh hadir dan boleh meluangkan waktu untuk belajar, untuk mengenal bagaimana Kristus tetap menjadi motor utama ketika kami dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami serta panggilan kami di tempat kami masing-masing. Ajari kami boleh menjadi pribadi yang menjadi trailer film yang menarik Bapak untuk setiap orang yang berinteraksi dengan kami boleh melihat siapa Allah yang kami sembah. Kami saat ini mau bawa dalam doa untuk alumni kami yang saat ini sedang berduka atas kepergian sanak saudara, untuk Kak Hengki dan juga Kak Dwi Sugiharto. Tuhan yang hiburkan dan juga Tuhan yang berikan damai sejahtera buat seluruh keluarga besar, buat Kak Hengki, Kak Inge, dan juga Kak Dwi Sugiharto. Tuhan yang kuatkan keluarga mereka supaya mereka boleh melihat bagaimana Allah sedang merenda, Allah sedang bekerja, dan Allah sedang berkarya dalam kehidupan mereka. Kami sungguh rindu setiap apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kami, khususnya untuk sahabat-sahabat kekasih kami, boleh disikapi dan boleh semakin membawa setiap kami untuk semakin dekat pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap alumni yang saat ini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh, untuk sahabat-sahabat kami, Indra, Edi, dan juga teman-teman kami yang saat ini sedang berjuang Bapak untuk dari COVID. Tuhan yang berkati, Tuhan yang tuntun setiap obat-obat dan juga setiap makanan yang dikonsumsi untuk boleh mendukung proses kesembuhan saudara-saudara kami. Kami sungguh rindu Yayasan Alumni untuk persekutuan alumni boleh menjadi komunitas yang saling mensupport dan saling membangun. Kami juga berdoa untuk teman-teman Komhat khususnya agar benar-benar dapat memikirkan strategi-strategi yang terbaik Bapak ketika kami sebagai satu kesatuan tubuh dan kami sebagai satu komunitas bukan hanya membahas firman saja, tapi kami boleh sama-sama saling mendukung dan kami sama-sama boleh saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan doa alumni ke depan, untuk bulan-bulan selanjutnya. Tuhan juga yang pelihara, Tuhan juga yang berikan hikmat buat setiap pengurus, buat setiap tangan-tangan yang melayani, agar sukacita boleh tetap mereka rasakan. Kami saat ini berdoa juga untuk PMKT. Kami rindu bahwa PMKT terus bertumbuh dan terus Tuhan bekerja untuk setiap adik-adik mahasiswa kami untuk boleh semakin mengenal Kristus melalui lembaga PMKT ini, boleh semakin bertumbuh dan boleh semakin menjadi murid Bapak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami mau serahkan sisa malam hari ini dalam tangan Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menopang, dan ajari kami Bapak boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, persekutuan kita berakhir sampai di sini. Sebelum kita berpisah, kita mau foto bareng dulu ya. Iya. Ayo di-on-kan kameranya, Bang Kakak, teman-teman semuanya. Oke, Karlisa. Jangan live dulu 24 ya, nih tak hitung. Nanti kalau kurang tak selentik loh. Yuri, mana Yuri? Nyelenteknya gimana nyelenteknya? Gini. Dengerin suara Karlisa jadi kangen Jogja. Ayo Nov, Andre, Grace, Bang Yosa, Kak Nela. Ini tempatku yang nge-lag apa gimana ya? Oh iya. Grace. Nah. Lina,
Andre. Olina tidak mau on cam kah? Bang Yosa, Kak Nela, Yuri mana Yuri? Kak Yuri ini kok abu-abu. Yur. Kak Yuri, oh nggak bisa. Oh ya udah. Ya kangen deh. Siapa yang mau screenshot? Oh ya udah Karlisa deh Karlisa. Ayo gaya dulu. Jangan ngecat dulu, nanti ketutupan mukanya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Kirim dulu di grup. Ini grup yang Oke, sekali lagi. Ganti gaya. 1, ada berapa 2, 3. Gimana Kak Wahyu? ada berapa grup sih? Ada bikin grup yang nggak ada Mas Wahyunya, ada bikin Iya. grup. Nggak tahu Kak Wahyu. Kalisa nyubi soalnya. Udah Kak Bang, terima kasih. Alumni muda Mas Wahyu, kalau mau masuk, Sama si Pucuk ini. ya. Oh iya teman-teman, minggu depan tanggal 24 ada PD ya. PD alumni jam 2. Yang Solo ikut ya. Bang Alek Nanlohi ya. Keren. Silakan. Bang Alek tuh siapa Kak? Oh. Tantas bicara, Tata ya. bicara RUT kayaknya pernah. Atau KKR, suka KKR di PMKT beberapa kali Kak Alek terus. Kalau Alek. Kalau Terima penasaran, kasih sharingnya Kak Wahyu, Kak Yeni. sama-sama Natasha. Jangan kapok. Mesti sharing Yang lagi. mingguan cuma Mas Hengki saja itu. Mbak Ina. Ya, selamat. sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Terima kasih pelayanannya. semuanya. Kak Adi. Adik. Ya, Kak. Terima kasih Bang Adi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih kakak semua. Dadah, Malam. semua kali. Terima kasih. Makasih Bang Adi. Cuk. Ini nunggu di end meeting kah? Enggak, Ayo kok. Lekar. Dadah Kowil. Dadah. Dadah Jo. Dadah Urta. Dadah semuanya. Ini. Aduh ketutupan. Kak Kristinnya soalnya udah keluar. Di sana. Bentar. Iya.